Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi sama Kak Ari di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membagikan mengenai materi atau pembahasan mengenai uji kompetensi bab 4 mengenai pemanasan global. Lanjut, kita simak. Nah, di mana uji kompetensi ini ada di halaman 81. Soal yang pertama, jelaskan pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, yang pertama yang ini, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Gas-gas apa saja? Contohnya CO2, kemudian NO, kemudian CO. Nah, inilah dia efek rumah kaca. Nah, sedangkan pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, jadi pemanasan global ini istilah ya yang digunakan menggambarkan peningkatan suhu rata-rata, dan di mana pemanasan global ini diakibatkan juga bisa oleh efek rumah kaca gitu. Nah, nomor 1 sudah selesai. Lanjut ke nomor 2, sebutkan gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global. Nah, apa saja? Kita bisa lihat di gambar di sini. Yang pertama ada CFC ini. CFC, kemudian asap kendaraan, minyak dan bensin ini, CO2 ya, karbon dioksida dan karbon monoksida. Kemudian ada CFC, klorofluorokarbon ini, CFC ini dari AC, dari lemari es gitu. Kemudian ada NO, NO ini dari pupuk, kemudian CH4 ini dari aktivitas peternakan yaitu metana. Nah, inilah gas-gas yang pemicu terjadinya pemanasan global. Nah, ini contoh dari efek rumah kaca ya, yang menyebabkan pemanasan global. Lanjut ke nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Nah, A. Penggundulan hutan, B. Penghematan listrik, C. Peternakan, D. Pembakaran hutan, dan E. Penggunaan produk elektronik yang ramah lingkungan. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, klasifikasikanlah itu apa? Kelompokkanlah pernyataan yang merupakan penyebab pemanasan global. Oke, dari sini yang A ini betul ya, karena penggundulan hutan ini menyebabkan oksigen berkurang dan penyerapan CO2 juga menurun karena tidak ada tumbuhan. Nomor B, penghematan listrik ini bukan penyebab terjadinya pemanasan global. Kemudian peternakan betul, karena peternakan menghasilkan gas metana atau CH4 ya dari sisa-sisa atau kotoran hewan ternak. Kemudian yang D, pembakaran hutan betul, karena proses pembakaran ini menyebabkan atau menimbulkan CO2 ya, menyebabkan CO2 naik ke atmosfer bumi seperti itu. Kemudian yang E, penggunaan produk elektronik yang ramah lingkungan ini tidak. Jadi penyebab pemanasan global itu yang A, C, dan D ya. Nah, ini gambarnya ada di samping. Ini ada penggundulan hutan, aktivitas peternakan, dan pembakaran hutan. Lanjut ke nomor 4, dampak apakah yang ditimbulkan dari penggunaan AC atau air conditioner dan lemari es? Oke, di sini ada AC, ini ada lemari es. Dampaknya bagi bumi apa gitu ya, bagi bumi ini. Jadi pemanasan global salah satunya disebabkan oleh gas klorofluorokarbon atau CFC disingkat. Nah, gas CFC ini dalam bentuk freon digunakan sebagai gas pendingin pada kulkas dan AC. Nah, di mana gas CFC ini cukup berbahaya bagi bumi karena dapat merusak lapisan ozon ya. Lapisan ozon bumi yaitu O3 yang akan menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Jadi si gas CFC ini akan berkondensasi atau akan menyatu dengan lapisan ozon dan merusak lapisan ozon gitu. Jadi ikatannya itu terpecah si lapisan ozon ini gitu. Jadi suhu dari panas matahari ini langsung masuk radiasinya ke bumi gitu, tidak diserap dulu oleh lapisan ozon. Nah, inilah dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan AC dan lemari es. Nomor 5, jelaskan sistem kerja gas rumah kaca ya.
dalam menjaga kestabilan temperatur bumi. Oke, energi matahari sebagian dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, karena aktivitas manusia, gas rumah kaca jumlahnya semakin banyak di atmosfer bumi. Nah, sebagian besar radiasi inframerah yang dipantulkan tertahan oleh gas rumah kaca, sehingga panas matahari kembali ke permukaan bumi. Nah, hal ini mengakibatkan suhu di bumi stabil dan hangat. Namun lama-kelamaan suhu menjadi lebih panas seiring melimpahnya gas rumah kaca. Nah, jadi gas rumah kaca itu apa saja? Ada CO2 ya. Ada CO, kemudian ada NO, banyak ya, ada CFC. Nah, jadi sistem kerjanya seperti ini gitu. Jadi gas-gas rumah kaca ini menahan radiasi panas atau radiasi inframerah matahari agar tidak dipantulkan lagi ke luar atmosfer bumi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di sini. Di sini ada matahari, ini radiasi panas ya. Ada yang dipantulkan oleh atmosfer yang ini, kemudian ada yang masuk ke bumi. Ya, ke bumi, di mana sebagian radiasi sinar matahari dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Nah, kemudian di sini ada efek rumah kaca nih di sini. Nih. Di sini ada gas-gas di sini. Ada gas CO2 di mana sebagian radiasi inframerah dipancarkan ke bumi melalui atmosfer. Namun sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca, di mana akibatnya suhu permukaan bumi semakin panas dan atmosfer semakin rendah. Nah, jadi ada yang dipantulkan keluar, kemudian ada yang tertahan oleh gas-gas efek rumah kaca, jadi dipantulkan lagi ke dalam bumi gitu. Jadi suhu bumi itu stabil, tetapi karena terlalu banyaknya gas-gas menyebab efek rumah kaca, maka suhu di bumi semakin meningkat. Lanjut ke nomor 6, jelaskan dampak yang akan terjadi ya apabila tidak terdapat gas rumah kaca di atmosfer bumi. Oke. Dampak yang akan terjadi apabila tidak terdapat gas rumah kaca di atmosfer bumi yaitu atau adalah panas dari matahari akan kembali dipantulkan dengan bebas keluar angkasa atau keluar atmosfer bumi sehingga suhu bumi akan turun signifikan. Nah, jika tidak ada efek rumah kaca maka suhu di bumi itu akan dingin, teman-teman ya. Dingin yang dimaksud itu akan menurun gitu, tapi tidak cocok untuk pertumbuhan kehidupan di bumi gitu. Nah, makanya efek rumah kaca ini sangat bagus untuk kehidupan di bumi. Tetapi jika berlebih, efek rumah kaca ini dapat menimbulkan panas ya di bumi. Kemudian nomor 7, sebutkan dampak apabila kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin meningkat. Oke, semakin meningkat ya. Yang pertama nih, kadar gas rumah kaca yang meningkat tadi, yang pertama suhu rata-rata di bumi makin meningkat. Pasti karena banyak sekali panas atau radiasi yang tidak dipantulkan kembali ke luar bumi. Yang kedua, es yang berada di kutub akan mencair. Jelas karena panas ya, karena panas yang dipantulkan oleh efek rumah kaca ini akan meningkatkan suhu yang ada di kutub ya, suhu di kutub utara maupun selatan. Kemudian lapisan ozon menipis, kemudian keempat terjadi kepunahan ya, karena tidak terdapat radiasi ultraviolet. Ini maksudnya untuk tumbuhan bisa ya. Nah, yang kelima ini kepunahan spesies. Ini bagi hewan juga sama, karena hewan mempunyai daya adaptasi yang berbeda-beda, sehingga ketika suhu meningkat, maka mereka tidak akan nyaman hidup di habitatnya. Kemudian perubahan iklim. Nah, inilah dampak-dampak, ada 6. Apabila kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin meningkat. Lanjut ke nomor 8, atmosfer bumi mempunyai efek yang sama dengan rumah kaca sehingga muncul istilah efek rumah kaca. Nah, bumi memanas seperti rumah kaca tetapi tidak benar-benar rumah kaca. Nah, jelaskan perbedaan sistem atmosfer bumi dengan rumah kaca. Jawab.
Sistem atmosfer bumi ini dapat memantulkan panas ke luar bumi. Nah, sistem rumah kaca juga dapat menyebabkan panas terperangkap di bumi. Nah, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan cuaca ekstrim. Selain itu, pemanasan global dapat mencairkan es di kutub sehingga ekosistem berubah. Pemanasan global disebabkan karena kadar karbon dioksida meningkat. Nah, jadi perbedaannya sistem atmosfer bumi ini dapat memantulkan panas keluar bumi, sedangkan efek rumah kaca ini memantulkan panas lagi ke dalam bumi, seperti itu. Jadi kadar karbon dioksida meningkat menyebabkan efek rumah kaca, kemudian menyebabkan kembali suhu di bumi semakin meningkat juga. Lanjut ke nomor 9, mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies? Jelaskan. Oke, pemanasan global atau global warming memiliki dampak yang serius bagi lingkungan alam, terutama bagi vegetasi di suatu wilayah. Ini bagi tumbuhan ya. Nah, pemanasan global dapat menyebabkan perubahan iklim dan cuaca dalam jangka waktu yang tidak lama. Nah, perubahan iklim dan cuaca di suatu daerah atau suatu wilayah itulah yang mempengaruhi jumlah vegetasi. Jadi, jumlah vegetasi itu merupakan tumbuhan di mana tumbuhan itu tidak dapat beradaptasi dengan iklim atau cuaca ya. Contohnya berubang kutub dan penguin. Apabila terjadi perubahan iklim maka es kutub akan mencair nih. Jadi kehidupan si beruang kutub dan penguin ini akan terganggu gitu. Kemudian es yang mencair menyebabkan sebagian besar ikan bermigrasi ya. Nah, ke tempat lain sehingga membuat beruang kutub dan si penguin ini kehabisan sumber makanan dan menyebabkan kepunahan beruang, kepunahan penguin juga. Nah, karena sumber makanannya itu adalah ikan, di mana makanannya itu juga hilang ya. Nah, inilah mengapa pemanasan global ini dapat menyebabkan kepunahan spesies. Lanjut ke nomor 10, mengapa penggunaan pupuk kimia dalam pertanian ya dapat memicu terjadinya pemanasan global? Jelaskan. Nah, di mana pupuk, contohnya urea, memiliki unsur kimia yaitu nitrogen oksida, dapat membuat efek rumah kaca ya. Nah, jika pupuk tersebut digunakan terus-menerus maka dapat menambah jumlah gas di atmosfer. Nah, jika gas nitrogen oksida sudah menumpuk di atmosfer, maka dapat memantulkan sinar matahari ke bumi. Jadi panas yang diserap oleh bumi ini terperangkap karena banyaknya gas-gas nitrogen oksida ini ya. Nah, sinar matahari yang dipantulkan tidak bisa keluar atau terperangkap dan hal tersebut menyebabkan suhu bumi menjadi panas. Nah, inilah alasan mengapa penggunaan pupuk kimia yang berlebih dalam pertanian ini dapat memicu terjadinya pemanasan global. Oke, sekian materi mengenai pembahasan uji kompetensi bab 4 ya. Mengenai pemanasan global. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.